Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa salam bi hudurikum fil qanah. Bismillah salawati sa'ujarib an asraha lakum yakni al-kitab yakni min kunudis sunnah dirasa adabiyah wa lughawiyah min al-hadith asy-syarif bi qalam Muhammad Ali As-Sabuni yakni al-hadith al-khamis an kunudis sunnah. Al-mawdu' al-jalis as-salih wal jalis as-su', yaitu hadis yang kelima tentang bagaimana sih seorang teman yang baik dan bagaimana pula seorang teman yang jahat ataupun yang buruk gitu ya, akhlaknya tidak baik seperti itu. Maka istilahnya adalah al-jalis as-salih wal jalis as-su'. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kahamil al-miski wa nafikhil kir wa hamilul miski imma an yahdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhil kir imma an yahruqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtinah. Kita artikan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, meridai Allah daripada beliau bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat itu adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Maka seseorang penjual minyak wangi ada kalanya mengoleskan wanginya kepada kamu, dan ada kalanya kamu membelinya sebagian, atau kamu dapat mencium semerbak harumnya dari minyak wangi itu. Wa kaifa nafikhul kir. Nah, sementara tukang pandai besi itu ada kalanya ia akan membakar pakaian kamu, ataupun kamu akan mendapatkan baunya yang tidak sedap dari asapnya itu, seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nastamir ila abhath al-arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama adatun hasar wal mathal bi fatahataini asy-sya'nul 'ajib wal amrul gharib wa yusta'malu fi taqribil ba'id wa tawdihil ghamid. Qala ta'ala wa tilkal amthalu tadribuha lin-nas wa ma ya'likuha illa al-'alimun wal amthalu laha atharun 'azimun fi an-nufus wa lidzalik faqad akthar minhal Qur'an. Kemudian di sini kan najidu al-kalima innamal mathal. Jadi maksudnya di sini itu dari aspek bahasa ini ada apa ya, kayak seperti batasan-batasan atau peribahasa tentang kaifa al-jalisus salih wa kaifa al-jalisus su'. Walidzalik qala Allah Ta'ala wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma yalikuha ilal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Kemudian maksud dari ayat Al-Ankabut ini apa maksudnya? Yaitu untuk membuat perumpamaan orang-orang yang beramal soleh. Nah, perumpamaan untuk orang-orang yang beramal soleh. Bagaimana jika orang itu beramal soleh, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya, akan diberi balasan yang lebih baik. Janji Allah itu janjinya apa kalau kita menjadi orang yang soleh? Ya, janji Allah itu Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang beriman, bukan masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, seperti itu. Wal amsalaha atharun azim fin nufus walizalik faqad akthar minha al-Qur'an. Dan perumpamaan itu memiliki pengaruh yang besar di dalam diri manusia ini. Oleh karena itulah perumpamaan itu sebenarnya banyak di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali sebenarnya. Summa nastamiru ila kalimah al-jalisus salih. Lalu bagaimana sih perumpamaan teman-teman yang soleh itu? Yaqsudu bil jalis as-salihuna, yang
dimaksud yaksudu bermaksud bil jalis saleh dengan teman yang salehuna di sini, yakni as-sadiqul fadil al-mutahalli bil akhlaqil karimah, yaitu teman-teman yang baik yang memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, seperti itu, yang berakhlak mulia. Wa fil hadis syarif, kemudian dikatakan di dalam hadis, yaitu la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa takiyun. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkannya hadis oleh Abu Dawud. Maksudnya apa? Uraian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita seorang muslim itu wajib menyertai maksudnya ya, kalau kita bergaul itu ya hendaknya dengan teman-teman yang baik. Nah, wajib menyertailah orang baik dalam semua keadaan kita. Mengapa seperti itu? Karena hadis ini mengandung anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang beriman. Ia menuntut supaya kita tuh untuk menghindarilah pertemanan dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Karena berteman dengan mereka itu membahayakan agama. Maksud orang beriman di sini ya orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Kemudian maksud dari kata wala yakul ta'amaka illa takiyun, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Hendaknya ketika ada orang yang selalu bersama kita itu, yang berteman kita, semakan dengan kita, hendaknya orang-orang yang warok gitu, yang mana apa yang ada di dalam diri mereka itu semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya jangan engkau berikan makanan itu kecuali pada orang bertakwa. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hadis ini itu mengajak kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik dan mengambil manfaat darinya, itu maksudnya. Dan berhati-hati berhati-hati terhadap bergaul dengan orang-orang yang jahat. Maksudnya kemudian dalam hadis ini Nabi SAW bersabdakan, kan itu tadi artinya janganlah kamu hanya berteman dengan seorang mukmin aja, dan janganlah kamu makan makananmu kecuali orang yang saleh. Sebagian ulama mengatakan di sini itu maknanya itu ya persahabatan gitu. Persahabatan, dimana persahabatan itu membawa kita kepada ketakwaan. Tapi di sini kan ada yang berpendapat juga, tapi jika tamunya itu karena kita kan bergaul tidak selamanya dengan orang mukmin, ada kalanya dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, walaupun seperti itu, kita harus tetap menghargai mereka juga. Karena kenapa? Karena kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah ya intinya seperti itulah. Kalau kita berteman tuh intinya teman yang baik, hindari dari teman-teman yang jahat, seperti itu. Kemudian lanjut ilal kalimah wajali sesu, dan teman yang buruk. Yaksudu bihi as-sadiq wa sahibus sayy alladhi fasadat tiba'uhu wa sa'ad akhlaqahu. Wasu bi fathi masdarun wa bi dhammi ismun masdar, wa qala lughawiyuna yajuzu fatusin wa dhammuha. Ya, maksud teman yang buruk di sini adalah maksudnya itu adalah teman yang buruk yang mana karakternya itu rusak, akhlaknya itu buruk. Nah, seperti itu. Dan kalimat al-jali susu itu para ahli lughawiyun, para ahli bahasa itu boleh membaca dengan fathah, boleh al-jali susu, boleh juga dengan membacanya itu dhammah sin.
Al-jalisus sau boleh juga al-jalisus su, boleh seperti itu. Walau kenyataan dia sama-sama isim masdar. Nastamir, kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi. Al-murad bihamilil miski ba'iul miski wa huwa at-tibul ladzi yatatayyabu bin nas, yatatayyabu bihi an-nas, wal maqsudu huna wa ba'iul atwarat li'annahu yuqabil al-haddad nafikhul kir. Kemudian kahamil miskin artinya seperti penjual minyak wangi. Maksudnya adalah penjual minyak wangi ini pastinya akan menebarkan wewangian atau aroma-aromanya itu kepada kita juga, kan seperti itu. Nah, maksudnya kahamil miski ini lawan daripada nafikhul kir, yang pandai besi itu. Begitu juga kalau kita berkawan dengan seorang pandai besi, pasti kita tak lain tak bukan kita akan mendapatkan percikan api itu ataupun bau dari asap api tersebut. Selanjutnya, wa nafikhul kir. Al-kir huwa minfakhul haddad. Wa manafikhul kir fal murad bi al-haddad alladhi yanfakhu an-nar 'ala al-hadid hatta yakhmara fa yasta'miluhu. Maksud wa nafikhul kir di sini yaitu kan tukang pandai besi. Jadi al-kir di sini minfakhul haddad, yaitu alat untuk pandai besi itu. Jika tukang pandai besi ini kita bergaul dengan mereka, tentunya kita akan mendapatkan bau asapnya atau percikan daripada pandai besinya itu. Nah, ini ya, dimaksud dengan peniup tukang pandai besi ini, dia pasti akan meniupkan apinya, ya kan, sampai mengeluarkan percikan-percikan api. Nah, seperti itu. Atau tukang las kalau bahasa kitanya. Kemudian tabta'u minhu ay tashtari minhu wa huwa fi'lun mudhari'un min babil ifti'al lil mubalaghah fi talabil bai'i. Nah, wa fil hadits syarif idza ra'aitu man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqul lahu la rabbahallahu tijaratak. Nah, seperti itu. Artinya tashtari di sini artinya tashtari minhu, tabta'a membeli ya, tashtari juga membeli. Di sini itu fi'lun mudhari, dia tuh ada sama-sama sebagai fi'il mudhari dari bab ifti'al. Ya, bab ifti'al untuk menuntut membeli. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam hadis dikatakan iza ra'aitum min man yabi wa yabta'a fil masjid faqul lahu la rabballahu tijaratak. Kemudian maksud dari hadis ini adalah apabila kamu melihat orang yang berjualan di dalam masjid, maka katakan baginya la rabballahu an tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan Anda. Karena memang itu berkaitan tentang adab, akan seperti itu. Di dalam hadis Tirmizi ini kan maksudnya adalah karena memang ada yang mengatakan bahwa berjualan atau bertransaksi ini itu, kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia mensahkan penjualan di masjid dan menghukumi makruh tanzih, membawa barang dijual di masjid. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan dengan makruh, dan Imam Ahmad melarang diperbolehkannya dan mengharamkannya. Begitu juga Rasul pernah bersabda, jika melihat orang yang menjual atau melakukan pembelian di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan Anda. Karena memang ada hal-hal yang terlarang gitu, adab di masjid, yaitu diantaranya aktivitas yang harus kita jauhi, berjualan atau bertransaksi di dalam masjid. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang bernama Al-Qasir sedang berdagang di masjid. Lalu beliau berkata, "Hey, ya hadza inna hadza suq al-akhirah. Fa in aradta al-bai'
Khuruj masuk ke dunia gitu. Hai, sesungguhnya adalah pasar akhirat. Jika engkau mau jualan, keluarlah ke pasar dunia, kan seperti itu. Kita lanjut ke kata selanjutnya, rihan muntinah. Ai roihah karihah. Ya, baunya tidak sedap. Namanya bau asap, tentu tidak sedap. Tanfuru minha an-nafs. Yuqal antuna at-ta'am idza fasada wastansharat minhu ra'iha khabithah. Kemudian wahya qalum ya lil ansar wa ya lil muhajirin. Antuna at-ta'am idza fasada wastansharat minhu ra'iha khabithah. Di sini tuh di dalam hadis dikatakan da'au hafain hamuntinah, katanya kayak gitu. Jadi pernah Rasul itu menyuruh panggilkan ini, katanya. Pokoknya di antara kaum Ansar dan Muhajirin itu mereka itu bau, nah seperti itu. Jadi dipanggil sama Rasul lah, seperti itu intinya. Rasul aja tidak suka hal-hal yang bau seperti itu kan tibanya. Jadi ini perumpamaan untuk al-jali susu, nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ila abhatsun nahwiyah. Al-abhatsun nahwiyah innama kafa makfufa mulghadan al-amal laha wa hiya tufidul hasar. In mathal, innama di situ ada hasar. Mathal di situ mubtada wa khabruhu jumlah, dan khabarnya adalah jumlah kahamil miski wa nafi' khakir jar majrur berarti ya. Hamil miski di situ kedudukannya menjadi mubtada, wal mis itu mudhaf ilaih, wal khabar hiya jumlah im ayahzak ilah hingga akhir. Rihan tayyibah, rihan di sana maf'ul bih litajid, wa tayyibah sifat wa sifatul mansub, mansub memang harus dinasabkan. Wa mithluha rihan muntinah. Wa qaluhu imma imma yakni harfu syartiyah tafidu ma'na tafsil, maknanya untuk membedakan. Ada kala teman ini ada kala itu tuh namanya kan makna huruf syarat untuk memisahkan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nastamir ila al-abahat al-balaghiyah, yaitu pembahasan aspek balaghah. Qaluhu innamal masal qasra idhafi yusamma huna qasrun mausufun ala sifat, wa ulama nahwi yaqulun innama lil hisar. Misal innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kemudian yang kedua, qauluhu masalul jalis as-salih fihi tashbih sama tashbih tamthil, haitsu syubbihahu biba'id tayyibi alladhi yadkhulu ila hanutihil insan fa yashtari minhu aw yahdihil al-ba'i ay shumur raihatil atrayat az-zakiyah. Nah, jadi dari aspek balaghahnya itu di sini ada penyerupaan perumpamaan, itu kan tadi al-jalis as-salih, al-jalis itu kan itu namanya penyerupaan perumpamaan. Itu ada tashbih tamsil ya, ada mutasyabih, ada tashbih wajah syabah, nah seperti itu kan. Kemudian maknanya sama, maknanya masalul jalis as-salih ini tentunya dia akan memberikan aroma-aroma yang wangi ke dalam kehidupan kita gitu, kebaikannya. Begitu juga dengan qauluhu kahamilil miski wa nafikhil kir fihi lafun wa nashr murattabun wa huwa min muhassinatil badi'iyah. Jadi di situ ada keindahan bahasanya di situ. Fahamil miski mithlul jalisus salih wa nafikhil kir mithlul jalisus su'. Nah, wa summiya lafan wa nashr murattaban.
لأنه قد عاد عليها بالترتيب ومثل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. Surat Al-Qassas ayat 73 di situ. Kemudian kita lanjut istamiru ila asyarhul balaghiyah, ke penjelasan aspek sastra. Ma arwa'uhu min makna wa ma ajmalhu min taswir tatajalla fi al-balagha al-lughawiyah wa raw'atil bayan wa inna min al-bayani la sihra suratun hayatun sadiqah lil jalis fal jalisus salih huwa alladhi tartahu ilaihi nafsuk wa yutma'innu fihi fu'aduk wa tanta'ishu ruhuk. Nah, itulah perumpamaan teman-teman yang baik itu seperti apa. Jadi dari aspek balaghahnya itu maknanya itu sangat indah, memberikan gambaran-gambaran ilustrasi yang baik, kefasihan linguistiknya bagus, kefasihannya, kemegahannya itu jelas sekali gitu, luar biasa gitu. Jadi situ digambarkan bagaimana sih kehidupan sebenar-benar teman yang baik itu. Karena kan teman yang baik itu orang yang kalau kita bersama dia akan nyaman, berbicara kita dengan nyaman, kita duduk dengan dia tuh kayak ada hikmah tersendiri, kenikmatan yang tersendiri. Kemudian kita di sana tutrabu li hadisihi, ya kan, wa tan'amu bimajalasi wa tas'udu bi suhbati. Kita tuh kayak merasa bahagia gitu berteman dengannya. Inna uddatan fil rakha wa zina fi syiddah wa balsamul fuadi wa rahatin nafs. Itu akan menenangkan hati gitu. Kita tuh akan mendapatkan diri kita ini akan terhibur gitu, wa rahatin nafs, kan seperti itu. Makanya di sini ada bait ya, suhbatul salihin balsamu qalbi, persahabatan bersama orang-orang yang soleh itu ya menenangkan hati. Inna halin nufus a'zam raqina, ya itulah intinya. Kemudian waqad syabbahahu rasul bi ba'iti, di sini Rasul mengumpamakan ya, allazi yanfa'uka bi'atrihi wa yakmuruka binashrihi fa imma ayahdiak wa imma antajid inhu rihan tayyibah fa anta ma'ahu fi ribhin daim wa nashwati ghamih. Nah, seperti itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, tentu kita akan mendapatkan kebaikan, hal positif darinya. Begitu juga kalau kita dengan yang jahat, maka kita berteman dengan ajali susu, maka ya perumpamannya itu seperti berteman dengan tukang pandai besi. Nah, kayak gitu. Kalau kita tidak mencium asapnya, kita akan terkena juga bakar dari apinya itu. Nah, kayak gitu. Fasubatu hamun da'im wa hiznan lazim, kan seperti itu. Waqad sa'ala ahadu syu'ara an jawab li hadzal bayt. Ma li ara asyam'a yadri fi ma'adni min subatin nar min farqatil asal. Fa ajabahu ahadul adibba man lam tujanis fahdhar an tujalisu madhar bisyam ila suba al-futul. Wa hakadha yaquluna man jalasa janis lianna nafsa taktabisul khaira aw syarra min julasa wa lihadha amara al-bari tabaraka wa ta'ala bi subatis salihin. Intinya itu harus berteman dengan orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Nah, lanjut ya kan, di sini intinya kita tuh harus ya berhati-hati kalau berteman. Berhati-hati, kita harus menjauhi persahabatan yang mengarah kita kepada keburukan, persahabatan sama orang-orang yang fasik. Nah, seperti itu. Falyahris al-mar'u 'alal ba'di an shadaqatil ashrar fa innaha khizyun wa ar. Wal akil min sahibi ahli shifa was salah wajtanib ahli bid'ah wal ahwa wa man ahsana qul qail anil mar'i la tasal wasal an qarini fa kulli qarinin bil muqarrinin yak tadi. Nah, seperti itu. Yumkin azam ini Ustaz. Syukran kasiran, syukran jazan ala ihtimamikum, a'tinil afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.